Saudara-saudara, kita sudah pernah membahas rangkaian tema di bumi seperti di sorga, di mana kita memperhatikan Matius 5 sampai dengan Matius 7. Dan kali ini kita akan berpindah kepada periode berikut sesudah khotbah di bukit di Matius 5 sampai 7, kita pindah ke Matius 8 dan 9. Itulah rangkaian tema kita selama 2 bulan ini, di bulan Prapaskah sampai sesudah Paskah. The Compassionate Heart of Jesus. Itulah tema dari Matius 8 dan sampai Matius 9. Hari ini kita memulainya dengan Matius 8 ayat 1 sampai 17. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita akan membaca bergantian, saya mulai dengan ayat ganjil. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. "Tuhan, hambamu terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab orang itu padanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sesudahnya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kita baca bersama-sama. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana.
Silakan duduk kembali, saudara. Dia memikul kelemahan kita, atau dia menanggung penyakit kita. Itulah tema kita hari ini, mengawali masa Prapaskah tahun ini. Itu satu kalimat yang dipungut dari ayat 17, yang merupakan semacam kesimpulan Matius dengan mengutip Yesaya 53 ayat 4, sesudah dia menceritakan 3 kejadian penyembuhan orang sakit. Seorang kusta, hamba seorang perwira, ibu mertua Simon Petrus, yang lalu disusul dengan banyak lagi kasus-kasus healing ministries yang lain. Kesimpulannya adalah ayat 17 itu. Dia menanggung penyakit kita. Saudara-saudara, sebetulnya ini kesimpulan yang aneh. Biasanya kalau ada cerita pembuat mujizat dan dia selesai mempertontonkan hasil karyanya, yang terjadi adalah aplaus, bukan? Semua bertepuk tangan atas mujizat yang terjadi. Lalu orang itu dipuja-puja dan disanjung tinggi. Tetapi ini, Matius malah lekas-lekas menutupnya dengan kutipan Yesaya 53 tadi. Dia seolah-olah hendak mengatakan, orang-orang itu yang tadi sembuh, itu karena Yesus menanggung penyakit mereka. Saudara, kita mengenal gagasan ini mirip dalam hidup sehari-hari dari para ibu yang mencintai anak-anak atau keluarganya. Misalnya, baru-baru ini ada seorang artis wanita yang baru saja suaminya luput dari maut karena terkena serangan jantung. Nah, setelah masa kritis suaminya lewat, dalam kesempatan wawancara, dia bercerita bahwa kalau anak-anaknya atau suaminya sakit, dia selalu berharap mereka sembuh dengan mengatakan, sudah sini sakitnya kasih ke mama aja. Itu cinta seorang ibu. Sudah sini sakitnya kasih ke mama aja. Saudara-saudara, artinya di sini Matius bukan sekedar menulis kisah sukses. Yesus menyembuhkan penyakit-penyakit fisik itu. Dia bukan sekedar cerita kisah sukses penyembuhan. Kalau itu perkara mudah bagi Yesus. Tetapi Matius hendak mengatakan atau hendak menceritakan betapa Yesus waktu itu sedang berurusan dengan penyakit yang jauh lebih berbahaya di dalam masyarakat waktu itu. Jauh lebih berbahaya daripada penyakit kusta, daripada penyakit hamba yang sakit lumpuh, dan daripada penyakit demam ibu mertua, Petrus, dan lain-lain. Dia sedang berurusan dengan penyakit yang jauh lebih berbahaya. Penyakit yang untuk melawannya, Yesus sendiri harus menanggung akibatnya. Penyakit apa pula ini? Kalau orang Batak tanya, penyakit apa pula ini? Untuk sementara, saya sebut penyakit agama. Penyakit agama. Singkatnya, penyakit satu ini menjadikan orang beragama mentuhankan hukum agamanya. Bukan menyembah Tuhan, tetapi mentuhankan hukum agamanya. Hukum agama
adalah segala-galanya. Siapa mematuhinya, dia dimuliakan. Siapa menyalahinya, dia celaka tanpa ampun. Akibatnya, hidup keagamaan hanyalah cara bagaimana menghindari atau jangan sampai salah menyalahi hukum agama. Ini yang namanya penyakit agama, atau sebutan kerennya legalisme. Legalism. Legalisme itulah penyakit yang merasuki masyarakat waktu itu. Legalisme ini, saudara-saudara, justru menghalangi kesembuhan. Itu sebabnya Yesus melawannya. Nah, supaya jelas, mari kita lihat 3 kasus tadi satu persatu. Kasus yang mendahului pelayanan kesembuhan Tuhan Yesus. Pertama, kasus si kusta di ayat 2-4. Hukum agama bilang orang-orang berpenyakit kusta itu harus dikucilkan. Selain karena mereka takut tertular, terutama juga karena mereka itu dipandang najis. Orang kusta itu najis. Bahkan orang kusta kalau jalan ketemu orang, dia harus teriak, najis, najis, najis. Supaya orang tahu bahwa dia itu seorang kusta. Orang yang dikutuk Allah. Sebagai bandingan saja, saudara, bayangkan. Sekarang ini orang yang diduga terjangkit virus corona, itu harus dikarantina at least 2 minggu untuk membuktikan, dan itu dia sudah sangat menderita. Apalagi beban orang sakit kusta waktu itu bukan cuma dikucilkan, tetapi ada beban religius, najis. Jangan bersentuhan dengan orang itu, jangan memegang orang itu, berdekatan pun pantang. Itu hukum agama berkata begitu. Yang kedua, perwira yang hambanya sakit lumpuh itu, ayat 5-13, itu seorang Romawi. Dia seorang perwira centurion. Dia itu orang non-Yahudi. Orang Syria mungkin. Nah, hukum agama bilang, orang Yahudi tidak boleh berkunjung ke rumah seorang non-Yahudi. Itu kafir. Mereka tidak boleh berkunjung ke rumah orang kafir. Dan semua orang tahu hukum agama itu. Itu sebabnya perwira itu juga tahu diri. Itu sebabnya dia melarang Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Aku tidak layak, aku kafir. Jangan pergi ke rumahku. Aku tahu hukum agama. Kasus yang ketiga, ibu mertua Simon. Ayat 14-15. Waktu itu demam itu dianggap penyakit, bukan gejala. Kalau sekarang kita tahu demam itu adalah simptom. Tapi dulu demam adalah penyakitnya. Nah, hukum agama bilang dilarang berdekatan dengan perempuan sakit. Sebab bisa jadi selain sakit, dia tidak bersih. Artinya dia sedang datang bulan. Dia unclean. Hukum agama yang mengatur kedekatan antara lelaki dengan perempuan itu sudah dari dulu ada, saudara-saudara. Hanya polesan argumentasinya saja yang beda-beda. Seperti misalnya di Indonesia sekarang lagi hangat. Hati-hati kalau berenang di kolam yang sama, nanti bisa hamil.
Anda perhatikan dalam 3 kasus tadi. Semua hukum agamanya justru bisa menghambat kesembuhan, bukan? Kalau Yesus yang dia lakukan adalah dia menjamah orang kusta yang orang lain tidak boleh berdekatan. Yesus bahkan mau datang ke rumah perwira itu yang katanya kafir itu. Sekalipun enggak jadi karena perwira itu yang menolak. Yang ketiga, perempuan yang sakit demam ibu mertua Petrus langsung dipegang tangannya. Dan di 3 kasus itu kesembuhan terjadi. Dalam 3 kasus tadi semua hukum agama tentang kenajisan, tentang kekafiran tidak menjadi concern untuk Tuhan Yesus sama sekali. Yang dia pedulikan adalah kesembuhan mereka. Tanpa ragu dia mengulurkan tangannya menjamah orang kusta itu. Dia malah berencana datang ke rumah perwira itu. Dia serta-merta memegang tangan ibu mertua Petrus yang sakit. Semuanya sembuh. Kusta sembuh, lumpuh sembuh, demam sembuh. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan legalisme itu sendiri? Apakah serentak penyakit legalisme juga hilang? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita tengok sekeliling kita dalam keseharian hidup kita. Masihkah kita bertemu mereka yang sekalipun beragama, tapi sukanya membuat orang lain feel bad? Feel bad karena selalu merasa diamati dan dicari-cari salahnya. Feel bad akibat dipandang dengan mata yang sinis, penuh penghakiman. Masihkah kita bertemu mereka yang katanya beragama, tetapi kerjaannya mengkafirkan orang, menebarkan udara kebencian? Masihkah kita berjumpa orang yang dengan agamanya melihat hidup ini serba hitam dan putih saja, dan tega menista orang yang tidak sefaham? Masihkah kita bertemu agamawan, pemimpin-pemimpin spiritual, termasuk aktivis-aktivis gereja yang membuat orang lain muak oleh kemunafikan, berbungkus tingkah religius yang sok suci? Masihkah kita jumpa orang-orang yang sementara bencana coronavirus sudah menjalar kemana-mana, masih tega berkata, oh itu penghukuman dari Allah oleh karena balas dendam Allah terhadap apa yang dilakukan mereka terhadap kami dulu? Kalau ya, saya akan mengatakan bahwa penyakit legalisme memang masih ada. Legalisme itu masih terus merasuki jiwa manusia dari waktu ke waktu. Rupanya selama agama masih ada, legalisme itu akan terus menempel padanya seperti parasit. Mereka yang terjangkit oleh penyakit ini disebut kaum legalis. Orang-orang legalis tidak mengenal hubungan yang hangat, yang dinamis, yang kreatif dengan Tuhan. Sebab Tuhan mereka itu adalah hukum agamanya saja. Dan inilah yang sedang dilawan oleh Yesus.
Yesus ingin mengembalikan agama kepada keasliannya. Agama itu menyembah Tuhan, bukan menyembah hukum agama. Nanti di pasal 9, dengan mengutip ucapan Nabi Hosea, pasal 6 ayat 6, Tuhan Yesus dengan tegas berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Compassion. Bela rasa. Empati. Itulah letak intisari dari agama. Menurut Tuhan Yesus, yang ku kehendaki ialah compassion. Nah, karena melawan penyakit legalisme, maka Yesus harus menanggung sakitnya. Sakit akibat perlawanan kaum legalis. Mari kita pikir, siapa yang coba membongkar kedok kaum legalis? Oh, dia pasti akan digempur setengah mati. Dan Yesus harus memikul sakit ini sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya, siapa yang membenci Yesus, saudara-saudara? Sepanjang hidupnya, siapa yang terus memusuhi dia? Sepanjang hidupnya di dunia, siapa yang terus mencari-cari kesalahan yang ada padanya? Walaupun tidak ketemu. Sepanjang hidupnya, siapa yang kelak dalam realitanya merencanakan siasat untuk menyalibkan Yesus? Jawabnya sederhana. Kaum legalis. Itu yang disebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Kaum legalis, orang yang hidup dengan legalisme. Jadi kesimpulan Matius ayat 17 tadi benar. Dia menanggung penyakit kita. Hidupnya adalah hidup yang memikul sakit akibat dia melawan penyakit legalisme. Tapi pertanyaan kita selanjutnya, kalau Yesus menentang agama waktu itu, atau tepatnya legalisme agama waktu itu, pertanyaannya dia sendiri bawa apa? Apa yang dia tawarkan sebagai gantinya? Saudara-saudara, Tuhan Yesus menawarkan alternatif yang berbeda. Dia menawarkan Injil, kabar baik, good news. Dia melawan semua legalisme agama, ya. Tapi dia menawarkan sesuatu yang lain, namanya Injil, good news, kabar baik. Itu sebabnya cerita Matius dinamai Injil Matius. Kabar baik tentang Allah. Bahwa Allah itu bukan dia yang suka keji dan suka menghukum-hukum saja. Melainkan dia itu Allah yang berbelas kasih. Compassionate God. Seperti apa sih belas kasih Allah itu? Masa Raya Prapaskah ini mengajak kita untuk memandang siapa Yesus sesuai dengan yang diceritakan oleh Matius 8 sampai 9. Yesus itu seperti apa? Yesus yang sesudah menyampaikan khotbah di bukit di pasal 5 sampai 7, dia turun dari bukit, berjalan keliling, mengikuti gerakan hatinya, mengajak untuk orang melihat siapa dia. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh gerakan hatinya, dan dia melakukan ini dan itu karena gerakan hati itu. Seakan-akan Matius hendak mengajak kita mengenal hati Yesus.
mengenal hatinya yang berbelas kasih itu. Sebab semua yang dia lakukan adalah tindakan belas kasihan. Belas kasihan Allah itu tepat seperti yang diperagakan oleh Yesus. Lihatlah pada Yesus. Si kusta yang dihindari orang, dia jamah dan menjadi sembuh. Itulah dia yang berbelas kasihan. Hamba dari perwira Romawi yang tidak dikenal orang itu dan tidak mungkin dijangkau karena dia dianggap ada di rumah orang kafir, Tuhan Yesus menyembuhkannya tanpa perlu orang itu pergi kemana-mana. Perempuan yang sedang terbaring lemah karena serangan demam itu disentuhnya dan dipulihkannya tanpa memperdulikan hukum agama yang melarang. Bahkan Matius menceritakan dalam pasal 8 ayat 9 ada 10 kasus kesembuhan terjadi karena belas kasihan Yesus. Saudara, Yesus itu tahu kita ini manusia lemah, rapuh, banyak sakitnya. Penyakit kita macam-macam, penyakit fisik, penyakit sosial, penyakit mental, penyakit religius. Sudah lemah kita ini, bagaimana bisa menanggung beban dan penghakiman ini dan itu lagi? Cukup. Yang diperlukan manusia semata-mata adalah belas kasihan dari Allah. Yesus datang dan memberi kepastian bahwa Allah itu Allah yang berbelas kasih. Itulah kabar baik, Injil, good news. Saudara-saudara, ada seorang wanita, dia dibesarkan oleh ibunya tanpa ayah, hanya dia punya ayah tiri. Wanita ini sekarang sudah menikah dan dia sudah punya anak. Tetapi meskipun begitu dia tetap penasaran siapa ayahnya, biologis. Maka dengan tekun dilakukannya pencarian melalui media sosial. Ujungnya adalah ketemu. Dia ketemu dengan ayah yang sesungguhnya. Lalu di antara mereka mulai saling berkirim email. Akhirnya ditentukan waktu dan tempat untuk mereka bertemu. Terjadilah akhirnya pertemuan yang emosional antara ayah dan anak untuk pertama kalinya di dalam hidup mereka. Kasus seperti ini sekarang banyak sekali. Maksud saya adalah orang-orang seperti perempuan ini, sekalipun sudah besar, sekalipun dia dirawat oleh keluarga yang baik, tetapi biasanya mereka selalu masih penasaran. Ingin tahu siapa dan seperti apa ayah atau ibu kandungnya. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya karena itu menyangkut identitas dia. Siapa dirinya terkait erat dengan siapa ayah atau ibunya sendiri. Pengenalan akan siapa orang tuanya menentukan pengenalannya akan siapa dirinya. Itu yang membuat orang-orang seperti ini terus penasaran sampai ketemu. Secara rohani, secara spiritual, prinsip ini sebetulnya juga berlaku. Yang ingin saya katakan begini,
Yesus itu mengajak orang melihat dan mengenal Allah dengan benar. Dia mengajak orang melihat Allah dan mengenal Allah dengan cara yang sangat berbeda dibanding agama pada masa itu. Allah dia perkenalkan sebagai Bapa, Abba, Daddy, Father. Bapa dengan hati yang penuh belas kasihan, welas asih. Mengapa? Mengapa dia memperkenalkan Allah yang seperti itu? Sebab siapa Allah bagi kita, itu menentukan siapa kita. Pengenalan kita akan Allah, Sang Bapa itu, menentukan pengenalan kita akan diri kita sendiri. Pendeta A.W. Tozer pernah berkata begini, "What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us." What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Hal yang paling penting tentang diri kita adalah apa yang kita bayangkan atau pikirkan tentang Allah. Pengenalan kita akan Allah itu menentukan pengenalan kita pada diri sendiri. Kalau kita mengenal Allah dengan salah, kita akan mengenal diri sendiri pun salah dan bertindak salah. Itu hukumnya. Kalau Allah dalam pikiran kita itu Allah yang otoriter, menyeramkan, serba tega mengutuki dan suka menghukum-hukum, dan kita percaya akan Allah seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang tidak punya toleransi pada orang lain. Kita akan tega mengutuk-ngutuki dan mengkafir-kafirkan sesama manusia. Anda tahu maksud saya? Karena apa? Karena pemahaman kita pada Allah seperti itu. Jika Allah yang kita percayai itu Allah yang suka disenang-senangkan oleh pemberian-pemberian manusia, Allah yang meminta semua korban-korban persembahan untuk kita menyenangkan hatinya Dia, maka kita akan jadi pengikut Allah yang suka menyuap. Baik menyuap Tuhan maupun menyuap sesama kita. Sebab yang kita percayai itu Allah yang seperti itu. Kalau di benak kita tertanam Allah itu seperti polisi yang suka menangkap orang yang ketahuan bersalah, nah kena kau bersalah. Kita juga akan jadi orang beragama yang akan berlagak jadi polisi moral, yang suka menghakimi diri sendiri, dan suka menghakimi orang lain. Kita berlagak jadi polisi moral. Karena apa? Karena Allah yang kita percayai seperti itu. What comes into your minds when you think about God is the most important thing about you. A.W. Tozer benar. Tuhan Yesus datang ke dunia ini menanggung penyakit agama yang salah supaya Dia memperkenalkan Allah yang benar. Allah yang berbelas kasih. Pendeta Tim Keller berkata begini, kalau kita menganut legalisme, ketika kita menyesal, remorse, maka remorse kita itu adalah karena kita menyesal, karena kita menyalahi hukum agama. Itu penyesalan seorang legalisme. Menyalahi
saya sudah menyalahi hukum agama. Tapi kalau kita mengenal Yesus dan Allah yang benar, yang terjadi adalah repent, pertobatan. Pertobatan itu karena apa? Bukan soal kita menyalahi hukum agama, tapi karena kita telah mendukakan hati Bapa. Ada beda besar antara repent dengan remorse. Antara pertobatan seorang yang mengenal Allah sebagai Bapa dan dia berdosa karena dia mendukakan hati sang Bapa. Dia repent, dengan sekedar seorang penganut legalisme yang menyesal karena dia melanggar hukum agamanya. Titik. Anda melihat bedanya? Tuhan Yesus tidak mau manusia di dalam dunia ini hanya menganut legalisme, melihat Allah dengan pandangan yang salah. Karena itu membuat mereka melihat dirinya juga salah dan bertindak salah. Sekalipun untuk membayar harganya melawan penyakit legalisme itu, Yesus harus sakit, menanggung sakitnya sampai di kayu salib. Tetapi dia datang melakukan itu karena dia mau mengubah bayangan kita yang salah tentang Allah yang diciptakan oleh legalisme agama di zaman kapanpun dari dulu sampai sekarang. Selama dia hidup di dunia, dia menanggung sakitnya melawan legalisme supaya kita sembuh. Supaya kita terbebas darinya dan mengenal Allah yang benar dan mengenal Allah dengan benar. Supaya pada akhirnya kita juga mengenal diri kita dengan benar dan berperilaku benar. Mahatma Gandhi pernah sangat kecewa pada gereja. Sebab ketika dia masuk ke gereja, dia ditolak karena dia kulitnya gelap. Dan sejak itu Mahatma Gandhi tidak pernah mau percaya pada Christianity. Tetapi dia mengagumi dan dia mengadore Yesus Kristus. Dia memisahkan antara Yesus dengan Christianity. Mengapa? Karena Christianity sebagai agama tampil tidak sama dengan Yesus. Itu sebabnya Mahatma Gandhi menolak Christianity sampai akhir hidupnya. Tetapi dia mengagumi Yesus. Saudara, artinya jangan sampai kekristenan kita membuat orang lain melihat kita tidak sama dengan Yesus. Kalau itu terjadi, kita segera harus kembali kepada esensinya. Kita harus segera bertanya, Allah seperti apa yang kita kenal? Dan Allah seperti apa yang kita perkenalkan kepada orang lain? Karena Yesus hanya memperkenalkan satu, Allah itu compassionate God. Allah itu Allah yang berbelas kasih, supaya kalau kita percaya Dia, kita pun menaruh belas kasih pada diri sendiri. Kita pun menaruh belas kasih pada orang lain. Dan kita hidup dalam perilaku belas kasihan. Selamat memasuki masa raya Prapaskah. Amin.